Selamat pagi dan kembali lagi bersama Ipe Rekre. Lumayan, pagi-pagi sudah capai TP ya. Kita bisa lihat semalam kita sempat sell di 30 ya. Ya 30-an. Habis sudah sempat turun ke 26 ya, karena di sini ada demand langsung batas low-nya, jadi dia tidak capai TP-nya, langsung dia cari harga seimbang ya. Setelah itu saya tarik demand di bawah dan tarik Fibonacci. Saya mau lihat seberapa harga imbang dia cari. Ternyata dia cari sampai 1929, langsung dia reject ke bawah, langsung capai target ya TP-nya. Habis sudah lanjut turun sekitar 24 di sini. Oke. Setelah ada ke 24, ternyata saya lihat dia cari trendline bull ya. Jadi trendline bull ini masih valid ya. Kita bisa lihat dia udah low, itu dia high, low high gitu, tapi dia makin ke kanan, tapi high-nya itu makin tinggi gitu. Jadi masih valid ya. Kecuali dia keluar dari bull ini, jadi lebih ke sell ya. Sellnya paling udah kuat. Jadi bullnya sudah hilang, jadi gantian bear yang masuk ya. Kita bisa lihat di sini kan. Sebelumnya kan sudah pernah guys ya. Ini kan trendline bull, udah aku bilang. Kita lihat di H1. Oke. Nah, ada satu kan. Dia masih main-main di trendline bull ya, karena ini posisi bullish. Nah, posisi bullish ya. Dia uptrend. Jadi kalau dia masih pada, dia akan lanjut ke atas lagi. Kalau dia keluar, itu artinya dia sudah kehilangan uptrend ya. Nah, tapi ini keluar belum tentu dia akan lanjut turun, tapi juga lihat kondisi ya. News hari ini enggak gitu ada, kecuali jam 1 ada ketemuan EOMC. Nah itu apakah akan mendorong dia naik atau turun ya, karena ini kita tidak bisa tahu seberapa hawkishnya, seberapa pidato yang dibahas itu masih rapatnya itu kayak gimana. Jadi untuk hari ini sinar daily-nya tidak ada perubahan, dia tetap sama ya. Ada perubahan. Ya, Stelorisnya ya, sampai Risk-nya seharinya tak ada perubahan, sama buy-nya juga tak ada perubahan. Ya, yang penting tinggal dipantau apakah harganya sudah mendekati sell high risk atau medium risk-nya, apakah ada tanda-tanda reversal-nya atau rejection, boleh ambil ya. Tapi perlu ingat ya, rejection itu sama reversal itu beda ya. Kalau namanya rejection itu dia hanya ditolak sementara, ditolak. Contoh nih, dia harga sudah ke semi nih. Habis itu ada penol harga, langsung dia turun. Nah, itu dia cuma turun sementara, habis itu dia ada posisi naik ke atas lagi ya. Kalau kalau namanya reversal itu dia udah posisi ganti trend, tapi dia lebih panjang, turunnya lebih panjang ya. Jadi kalau saya kita melihat sell hari ini belum tentu pecah, jadi boleh ambil sell ya. Kecuali kelihatannya bisa pecah, jadi jangan ambil sell hari, tapi bisa ambil medium risk ya. Kuncinya itu kita harus sabar ya. Kalau udah kita sabar, terus kita melihat momennya itu sangat waktunya sudah sangat cukup lama kita tunggu, jadi juga presentasinya juga cukup kayaknya. Walaupun ini kita lihat, kalau kita lihat semi revis ini kan Medonis nih, terus kita tunggu ternyata udah cukup lama, udah 5 jam 6 jam. Wah, jadi ini udah saat kita ambil sell ya. Sudah kita ambil sell, kalau kita hitung prestasi dengan waktu, berarti kita termasuk low risk di situ ya. Jadi metode time-nya sudah dia kasih, kita sell itu lebih aman. Kalau dia belum kasih kita sell, kita pasti akan tunggu sangat lama, pada akhirnya nanti metanya berubah pikiran bahwa ini kayaknya saya gak kuat lagi, terus kita ambil buy, setelah buy dia turun lagi ya. Itu sangat umum terjadi ya. Oke, tak ada perubahan untuk sinar ya. Nah, tetap sama karena masih main di area 20-an 30-an.
Apa ini semalam sudah ambil TP, ya pagi-pagi sudah capai TP, udah sangat enak. Oke. Coba deh dulu. Kita ke ini, ya dulu. Oke, kita lihat mapping by samping supply ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di mapping ini, bahwa emas ini masih belum bisa breakout di dalam demand ya, karena supply ini masih kuat ya. Kita bisa lihat dia masih belum bisa main di dalam ya, masih selalu didorong karena di sini 29 ini ada resisten ya, masih belum bisa di breakout. Dia sempat break, habis itu dorong ke bawah lagi, break lagi, turun ke bawah lagi. Jadi supply-nya masih kuat ya, supply 29.90 masih kuat. Oke. Dan apakah dia akan keluar dari harga tengah-tengah ya? Tengah-tengah ini tidak ada demand atau supply-nya di atas, demand di bawah. Jadi dia agak seimbang, tunggu arahan jam 1 pagi subuh itu dia akan ke bawah atau ke atas. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.